أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى صراط مستقيم ليكون من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kaum muslimin jemaah Shalah al-Jannatul Na'im yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tiada uraian kata-kata yang indah yang pantas kita lafazkan detik ini melainkan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberikan segala apa yang kita butuhkan tanpa kita minta, tanpa kita anjung-anjungkan. Allah berikan nikmat itu kepada kita. Semenjak kita bangun tidur, Allah masih berikan kepada kita nikmat kehidupan Bapak Ibu. Makanya ketika wajah lalu ada akte dan resep dulu, ya. Tapi doa dan doa kadang doanya simpel, banyak juga kita yang lupa membacanya kadang-kadang. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih banyak di antara kita kadang-kadang lupa, ya, lupa dibacanya, di atas sasa, di dagage, kakak tua, dagage, karajo, dagage, alamnya segala lupa segala macam. Syukur doa. Mari kita biasakan untuk selalu melafazkan doa ketika bangun tidur ini yang diajarkan Nabi kita. Karena Allah masih berikan kehidupan kepada kita itu dalam apa? Ini kemarin viral juga kepolisian, pensiunan polisi yang hilang. Itu jemaah kami itu, jemaah komplek Mega Permai 1 itu. Baru pensiun lebih kurang 5 tahun ini. Beliau rajin di masjid, selalu cepat datang ke masjid, dan selalu beliau kalau langgar sampai datang ini azan. Azan zuhur paling sering dia, azan asar paling sering dia. Ketika dia azan itu sempat dia jatuh, ya, sampai kapal ke belakang. Dengan ke rumah sakit, semenjak balik dari rumah sakit itu agak hilang pengenal beliau. Akhirnya jalan ramah-ramah dan turun. Kami sempat hilang. Tadi ditemukan kemarin di Batangayi, di Palu Rambang, dalam keadaan sudah meninggal dunia. Tadi kami dibumikan di Mandar perguruan komplek di dekat Bandara Katim. Semoga kita doakan beliau semua khatimah dalam kehidupan beliau. Beliau tidak banyak ngomong di masjid setelah datang ke masjid beliau untuk beribadah, untuk sholat berjamaah. Tidak pernah absen berjamaah selama beliau berdinas di kepolisian atau polsek kelurahan. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kepada beliau semua khatimah. Allah ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya, keluarga dan kesalahan Allah SWT. Ini pelajaran bagi kita yang berdoa. Kita tidak tahu seperti apa akhir hidup kita. Yang penting kita harus ingat Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Duha itu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Allah itu melihat yang akhir dari kehidupan kita. Maka mari kita selalu, ya, paksakan diri kita untuk berbuat kebaikan terus. Berbaring dengan kita, baca Quran, pasor, berinfak ke masjid, ke mushola, berjamaah. Pokoknya hari kita itu harus selalu menyebar kebaikan dan kita selalu mencari pahala. InsyaAllah semoga dengan itu Allah berikan pula nanti kepada kita yang selalu mencari kebaikan, balasannya juga kebaikan. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Adapun balasan bagi orang yang mengerjakan kebaikan itu tak lain dan tak bukan adalah juga kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan mengalir kepada kita. Wa ahsantum falah. Ketika kita berbuat jahat, berbuat kejahatan itu juga akan mengalir kepada kita. Maka itu mari kita selalu berbuat kebaikan dan mengejar pahala Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Ya, peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang bersejarah pada masa lampau yang kita ketahui hari ini. Ya, kejadiannya masa lampau. Akan kini kita tahu peristiwa itu dari Al-Quran, dari hadis Nabi yang disampaikan oleh ustaz kita, oleh penceramah, oleh dai-dai kita. Dan setiap tahun disampaikan. Maka kita akan coba mencari dengan sisi yang lain dengan kata yang luar biasa di surah Al-Isra ini. Pertama, ibu dan bapak, ada hal yang harus kita garis bawahi di peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama adalah waktunya luar biasa. Sama-sama tahu Isra itu apa? Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di mana Masjidil Haram itu? Di Makkah. Nah, pernah kemudian Pak pernah kemudian Masjidil Haram. Mudah-mudahan tahun ini sampai waktu. Amin. Kadang-kadang amin Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Di Makkah. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Lihat tahu jarak lebih berapa jarak Makkah ke Palestina? Ya, jaraknya 1461 km. Kalau dari Kuala Lumpur, tapi yang mendarat dari Tapian Madagadak ke Jakarta berapa kilometer? 1.200 km lebih kurang. Ya, maka tahu Ustaz, mau cari sebelumnya. Jarak dari Padang ke Jakarta itu 1.200 km lebih kurang. Kalau ditempuh dengan jalan kaki 270 jam sampai. Kalau ditempuh dengan kendaraan, kami pergi ke Jogja, atau dengan bus ke Jakarta itu 26 jam. Nah, berarti itu biasa ya. Itu waktu yang biasa. Kini Nabi menempuhnya dengan waktu yang luar biasa. Indah sampai semalam loh. Indah loh sampai kami di Aqsa, sampai kata lagi dan sampai malam loh. Itu waktu yang luar biasa. Kalau waktu kuat, akal pikiran kita, nalar kita ini masuk ke dalam. Dengan waktu yang seperti itu jaraknya, Nabi bisa menempuh dengan waktu yang seperti itu. Kira-kira bisa nggak kita menadi muat? Kok ini kita tentu? Oh, nggak bisa Ustaz. Cuma awak hadir ketika zaman Nabi itu, tak masuk golongan Nabi itu kira-kira. Tak sambung ya golongan Abu Jahal itu. Gila orang-orang. Akhirnya bisa pengajian percaya karena awak lah yakin awak lah dapat gambaran di Al-Quran. Mungkin ketika kita hadir di zaman Nabi itu anda maksudnya malam itu ya. Kenapa kita bisa yakin? Karena Nabi diperjalankan oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Maka ketika Allah berkehendak tak ada yang bisa membantahnya, tak ada yang bisa menghalanginya. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka ada tak mungkin. Ya. Maka Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu secepat kilat. Ya. Jua Nabi merangkai kok. Jua Nabi merangkai di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik pesawat dah. Ya kok. Yuntung. Yunurah. Arti itu kan. Barqun. Artinya kilat. Dalam tafsir disampaikan buraq itu seperti apa? Tidak lebih besar dari kuda dan tidak lebih kecil dari keledai. Antara itu. Ketika kaki depannya melangkah ke depan dan kaki belakang juga mengalir, maka sampai langsung ke Masjid Al-Aqsa. Kira-kira lihat dong.
teknologi zaman kini yang bisa begitu. Ini bisa pesawat dari Padang luar, ya, take off dari Padang luar Samsung, tabang langsung di Jakarta. Lalu ada dari pesawat yang dari bumi. Apakah canggihnya ilmu Allah? Ketika Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, ini waktu yang luar biasa. Maka kita tidak bisa menerima dengan nalar saja. Maka disinilah kuncinya ibu bapak hati deh, iman di dalam dada. Nah, hadir itu ketika menerangkan Nabi bercerita di zaman Nabi itu tak masuk nama gitu kira-kira di dalam apa? Ya, pertama waktu dan menembus langit. Bara jarak itu, bara kilo jarak dari Masjid Aqsa menembus langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bara kilo jarak itu. Lalu ada pandai mau lagi. Lalu ada manusia sampai kata lagi. Itu terjadi hanya dengan waktu semalam saja. Lailan. Di waktu malam saja. Maka dengan akal pikiran tak bisa kita terima. Maka dengan imanlah dalam dada. Ya, ini kejadiannya luar biasa. Waktunya luar biasa, tempatnya luar biasa, dan tak ada satupun manusia yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha kecuali Nabi SAW. Begitu spesialnya Nabi kita yang beberapa. Maka kita ketika mendengar peristiwa luar biasa, ketika kita melihat peristiwa luar biasa, ketika kita menyaksikan peristiwa yang tidak biasa, yang luar biasa, apa kalimat zikir yang kita lafazkan? Pertanyaan harus dijawab. Ketika Allah mencari kejadian yang luar biasa, ketika kita mendengar kejadian yang luar biasa, ketika kita menyaksikan kejadian peristiwa yang luar biasa, apa kalimat zikir dari lidah wako tamuncek melafazkan? Akhir guru. Subhanallah. Iko yang dilafazkan. Ibu. Ketika ada anak lahir 3 tahun umurnya, langsung hafal 30 juz. Anak kita lafazkan Subhanallah. Gampung 6,9 skala Richter. Mangagau sampai kemari. Bagoyang itu sampai kemari kan. Tanah dibuai kemari. Lafaz zikir yang kita lafazkan Subhanallah. Kejadian luar biasa. Makanya diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk selalu melafazkan zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Tidak pendek. Lain pendek mah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Ringan di lidah, baik di timbangan amal awak nanti di hari akhir. Iko nang rancak kita baca daripada ngopek kepanjang je. Kini tanggal 2 gaji tiba-tiba laki le ngopek sambar ada tabang ni buat rumah. Ya? Zikir kau dibaca. Kalau dia lagi melanjut di udara banyak, alhamdulillah. Dia lagi seketik melanjut di udara, alhamdulillah. Dan dia lagi mati sila, cari sila, keluar sila. Ibu, enggak. Ubur-ubur ikan lele mati
Nabi jilawe gitu ya. Ini benar apa? Itu yang harus kita lafazkan. Coba kita cari. Itu makanya surah Al-Isra ini diawali dengan kalimat tasbih. Subhana alladzi asra bi 'abdihi. Dimulai dengan kalimat tasbih. Coba kita cari contoh yang lain. Ketika Nabi yang masuk dalam perut ikan itu Nabi Adam. Nabi Adam masuk dalam perut ikan. Nabi Nuh atau Nabi Yunus? Nabi Yunus. Zikir Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Tak tahu. Kita cari tahu ini. Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Kegelapan paruh ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan. Zikir Nabi Yunus. Kalau kalian juga bayangkan kita matian lampu kini gitu apa gitu. Kalau nak ikut Nabi Yunus dalam perut ikan, para kalam itu Allah kalam dalam perut ikan, Allah kalam malam hari, Allah kalam dalam lautan. Zikir Nabi Yunus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada subhanaka lain. Itu kalimat-kalimat ketika kita diberikan oleh Allah kejadian yang luar biasa ini saudara. Ketika kita menurut ketika dalam perjalanan awak foto, zikir yang kita lafazkan subhanallah hingga itu saudara. Maka mari selalu lafazkan kalimat zikir ini ya. Ketika awak dalam kesusahan, ketika awak dalam terjepit dalam luar biasa yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lafazkan kalimat ini di udara. Ya. Dan Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang harus kita petik, ya. Mana banyak Ustaz menyampaikan tentang salat, itu akan ambil kantornya satu nanti, ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Unik ayat ini benar Bapak. Allah tidak menyebutkan Masjidil Haram berkah di sini. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Yang disebutkan Allah berkah di sini ketika di kalimat Masjidil Aqsa. Allah perjalankan. Tentu kita tahu Masjidil Haram berkah, pasti kita tahu. Tapi dalam ayat ini Allah menitik beratkan kalimat Masjidil Aqsa. Allah berkahi di sekelilingnya. Allah telah memberkahi di sekeliling Masjidil Aqsa ini. Apa hubungannya berkah Masjid Al-Aqsa dengan kita zaman now sekarang? Itu yang kita ambil kata-kata orang di berkahnya. Kalau sholat 50 waktu sehari semalam, Nabi bahas segala macam, itulah banyak sampaikan dari Ustaz kita ada beberapa. Nanti akan juga kita kaitkan. Tapi kalimat yang harus kita tanamkan sekarang adalah kata berkah tadi ini beberapa. Apa hubungannya berkah dalam ayat ini dengan Masjid Aqsa dan hubungannya dengan kita saat sekarang ini? Ibu dan apa-apa? Masjid Aqsa tahu bagi ini keadaannya? Bu, saya tahu keadaan Masjid Aqsa ini. Dikuasai siapa? Dikuasai oleh penjajah, oleh Israel. Kalau Israel lebih di media sosial kan yang keluar langsung makhluk Israel. Ya, Allah sampaikan ayat ini Masjid Al-Aqsa diberkahi oleh Allah dulu, maka ini akan terus sampai sekarang diberkahi Masjid Al-Aqsa dulu, dan sampai hari kiamat Masjid Al-Aqsa akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peran kita Ibu dan Bapak kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala?
maka kita di pihak yang mana dalam peran kita di Masjid Al-Aqsa ini? Ya, maka peran kita adalah bersama kaum muslimin yang membela perjuangan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa ini di Masjid Palestina ini di udara. Sama-sama kita tahu di beberapa apa bagaimana nanti ketika hari kiamat maka akan turunlah Dajjal dan akan dimusnahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi itu di Palestina di udara. Masuk dan golongan mak itu di udara yang Allah Subhanahu wa taala. Berkah itulah yang kita cari. Berkah itu apa, Bu? Bu tahu berkah? Apa berkah? Hah? Nak tahu saja lo? Apa berkah? Dia berkah lain. Apa berkah? Dia tahu berkah apa? Hah? Apa, Bu? Berkah itu adalah kelebihan. Supaya bu ngerti kelebihan. Apa maksud kelebihannya? Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh, ibu sama bangun rumah jurang sebelah, samu rumahnya, samu warnanya, samu pokoknya, bahannya samu kan? Ya, sama-sama buka kunci yuk kawan sebelah di perumahan KPR misalnya, sama bantu ya. Kira 10 tahun rumah kawan awak Allah banyak yang rusak, simine rusak, abu dan patah, banyak yang roboh, banyak yang bocor. Rumah awak 10 tahun aman-aman saja. Rumah awak itu berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Berkah. Itu berkah itu. Sama-sama punya oto. Sama-sama punya oto Agia. Sama Bali di showroom yang sama-sama pemakaiannya. Orang 2 tahun nak buka masjid, kita 10 tahun aman-aman saja. Berarti waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat mendapatkan keberkahan itu? Ibu dan bapak, ya, mendapatkan keberkahan itu adalah dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau di suatu penduduk, suatu kaum, kampung, nagari, kelurahan, kecamatan sampai negara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan dari langit turun berkah, dari bawah bumi akan memboset keberkahan pada kita ibu dan bapak. Ini yang kita cari. Keberkahan inilah yang kita cari ibu dan bapak dalam kehidupan kita, ya. Rezeki sama, gaji sama, segala macam sama. Di sebelah rumah awak enggak sebulan habis saja. Kita lebih, ya. Jadi diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ibu dan bapak. Ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa pesan ayat ini adalah carilah keberkahan itu. Carilah keberkahan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Caranya adalah dengan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara sholat yang dijemput oleh Nabi kita tadi. Harus kita evaluasi sholat kita di bulan apa? Setiap hari. Kok para lulus selalu nak tidur tu, bebas malu ala tu evaluasi, refleksi, muhasabah diri awak. Lama itu Nabi menyampaikan katanya, kalau 50 kali saya semalam sholat tak kerja tak indah. Maka Nabi Musa menyampaikan, Muhammad,
mintalah kurang, minta diskon, minta korting. Jangan 50 kali sehari semalam boleh. Nak kata lo dari umat kau ketek-ketek. Tangga bayar dari usaha. Umat ambo sana kadang-kadang kalangan nak tahu sembahyang lo. Itu mah kau minta kurang. Kau 50 kali sehari semalam buat video sembahyang. Kau tidak bisa kita orang ngaruh. Ya, mungkin masa di saja 50 kali sehari semalam. Yang 5 waktu sehari semalam saja untuk minta kurang ini sehari. Barang tinggal 5, minta kurang melihat. 5 tidak tahu Nabi minta kurang. Maka bayang dari Nabi Musa bahwa umat engkau Muhammad akan pamalih mengerjakan sholat itu. Betul apa? Betul lagi kira. Cari lagu ibu apa? Kami kan guru di sekolah orang. Di kelas itu jarang yang full sholatnya 5 kali sehari semalamnya. Kecuali yang anak-anak 9A, 8A, mungkin lah banyak yang 5. Tapi lah mulai 7B, lah mulai 9B sampai 9D, 9F, 9G, itulah sholatnya model rokok di Samsul. Kita rokok di Samsul. Barang sholat 2 ya Ustaz. Barang sholat 3. Barang sholat hampir jarang yang sholat 5 kali sehari semalam. Kenapa pernah bertanya, Bang, kok 2 dari sembahyang? Bang, sembahyang Ustaz. Apa yang mau nak bayang saja? Mari kita bawa, lebih main awak. Bawa ke mandi luar sembahyang, apa mandi ada sembahyang rumah. Awak bawa mana yang di sekolah bisa mandi luar? Kau di rumah tentu orang gaya apa mandi yang mandi luar. Ibu apa amas nak ada sembahyang. Jangankan di masjid, sembahyang senda apa amal. Ibu dan bapak perhatikanlah, ini kan program Pak Kapolda luar biasa Polda kita ini, ya luar biasa soleh beliau ini. Azan di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, programnya gini. Jadi polsek di subuh sholat berjamaah masjid ini. Tadi pagi tim bola polsek di masjid kami berjamaah. Sebelumnya ada benar. Itu tekan kita kami, salah Pak. Nah ini program sholat subuh berjamaah, polsek semua polsek berjamaah di masjid. Mungkin misi sudah datang kemarin. Ibu dan bapak, ya, apa programnya? Zero balap liar, zero tawuran. Cuma perhatikan ibu dan bapak, anak-anak yang tawuran itu kecepak ke polsek, itu pindah sembahyang saudara. Tidak ada sembahyang anak tawuran itu. Tidak ada sembahyang anak balap liar itu ibu dan bapak. Dan kebanyakan anak balap liar tawuran itu kurang gaya ibu dan bapak, banyak nalah bab pisah. Nah ada yang saya orang gaya. Banyak orang gayanya tidak nak ada yang menyoleh. Tinggal di kakak, tinggal di nenek, tinggal di uda, tinggal di abang. Tidak ada tinggal orang gaya, tidak ada saya. Anak tak bisa sembahyang itu nak sembahyang di bulan bapak. Ya, ayat kepada di bulan bapak yang harus kita tekankan kepada generasi kita. Ya, banyak menghidupkan surah, banyak menghidupkan masjid awak. Ia dari kini gitu aja. Inilah akan meramaikan masjid itu 20 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Lebih mudah. Maka cik orang Minang, orang-orang situ majati, kati indah pulang bakudo, patah tumbuhan hilang baganti, pusako agama tinggal dengan budo. Betul tak? Betul. Jangan sampai salah pantun awak. Ramo-ramo si kumbang jati, kati indah pulang bakudo, awak lagai kampia mati, tapi pangana babini mudo. Kalau mau dikuan cuma ada di muda. Kalau kami mati bini dan mudo mana? Ibu dan bapak ajak anak-anak kemenakan awak itu ke seluruh. Kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran, kasih dalebanan. Itu kan lagu-lagu kasih soal untuk mengajak anak-anak kita, ya. Anak-anak itu tak apa lagu ini, ibu dan bapak. Itu yang perlu kita sampaikan pesan dari Isra Mi'raj ini, ya. Ingin mendapatkan keberkahan, tingkatkan iman dan takwa. Salah satu caranya yaitu dengan cara menjaga sholat kita ini. Kuantitasnya perlu dijaga ibu dan bapak.
Pertama disiplin sholat kita. Yang bara masuk ke kartu sholat, nah kita disiplin. Kok perlu kita pertama datang ke masjid, kita datang ke musola, kita datang ke surau, kita pertama datang. Kok perlu kita nazan, kok perlu kita yang menanti orang, ya. Apalagi awak yang azan memanggil orang ke masjid, barang kadang pahalanya tu mengalir pahalanya ke awak yang tukang azan. Jawab awak kau dapat lo jamaah awak yang datang. Nak ditunggu lo azan berkumana baru tiba ke masjid. Ikonan para ibu dan bapak lah azan nama itu lah taraja di Talinggon ala divisi ke perkata Talinggon tu nak apa ikut masjid. Juga masjid ke ibu dan bapak ke surau. Nak ada masalah jarak. Bukan masalah jarak dari rumah ke masjid. Bukan masalah waktu, bukan masalah nak bisa, bukan masalah situasi, bukan masalah kesempatan tak bisa, tapi masalah hati. Benar apa benar kok? Masalah hati. Kalau hatinya betul-betul bergantung ke masjid, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ketika hatinya bergantung ke masjid, barang capek tiba, barang kalau pulang lah tiba di rumah kecek. Hadis di Imam Tirmidzi mengatakan ketika nyala tiba di rumah para naik ke masjid yo. Home base tu apa tu? Pangkalan tu apa? Tampik bertolak. Pangkalannya nak rumah tu. Di mana pangkalannya? Di mana home base-nya? Masjid, surau, musola. Walaupun di rumahnya panganai ke masjid tu. Ala dapat oleh ibu dan bapak luar biasa. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, lajale azan itu, lajale orang khutbah itu, lajale orang sembahyang berimam itu, indah juga tersentuh hati ke masjid. Akan dipengaruhi. Ini bukan masalah hati. Kalau hati ibu dan bapak sudah dikontrol oleh iman, oh tidak ada yang jauh ke masjid ini. Sejauh entah ada masjid, ini akan tuik, ini akan timbul di situ, ya. Tapi kalau hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu, innan nafsu la ammaratum bisu, kata Allah dalam Al-Quran. Ketika hati itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dia akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan, kepada keburukan, kepada dosa dan pelanggaran. Kalaulah hati nomor itu badin dia mana masjid di rumah anak kapai juga masjid. Kalau hati itu mana anak masjid, ya. Tapi kalau hati juga masjid saja bukan tak ini rumah panggil tuan, tapi para naik ke ajar natuna itu tibonya aja tuan. Tapi kalau sadinnya mana aja tuna itu atau rumah ayo nak tibo dia kan soal gimana itu. Maka inilah yang perlu kita minta kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Setiap tahun kita peringati Surah Merah ini, bagaimana kita mengukur, kita mengevaluasi kualitas kuantitas sholat kita. Disiplin waktunya, awal waktu, berjamaah di masjid, ya. Kami ini hidup, boleh lah. Tapi kalau kini aman situasi kondisi, cara masjid, wah, lihat tengah azan di masjid, di surau, ayo masjid bersama. Kemudian dalam sholat awak, perhatikan mana sholat awak elok. Tidak sembahyang awak ada di benar apa. Ini kebanyakan, ya. Mohon maaf ibu-ibu, sebalik kepala. Kadang-kadang awak tidak ada sempurna kadang masih nampak rambut awak keluar. Kadang awak ketika sujud nampak juga kaki di belakang. Aku harus perhatikan ketika sholat, ya. Ketika imam awak mulai takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua, tak boleh mengecek lain, tak boleh cari-cari kamar-kamar lain. Mengikuti ketika sudah takbiratul ihram, ayo ikuti imam. Ya, kok panjang ayat imam ikuti. Jangan lupa awak ketika Allah Akbar, baca oleh imam. Baca panjang ayat ini. Ada sebenarnya sembahyang. Awak sembahyang yo, nak dapat pahala orang dia mengupek-upek tadi. Aku kadang-kadang bergas sama TV berapa. Banyaknya ini juga, tapi nak ini support. Sampai apa? Mengupek-upek ketika ayat panjang. Pak panjang ayat Ustaz kau aja. Aku tanya dia, Bu, ketika sujud sajadah mana mengupek dulu? Nah, ketika ayat sajadah kami lah siap Ustaz. Mana siap tu hari ini, Bu?
Ketika ayat sajadah Jumat pagi ada ngopek surah lahan. Barang panjang itu sajadah itu 3 halaman bu. Ya, 5 balik ayat pertama sujud ke bawah. Kau naik dekat teh dia, tambah 5 balik 30 ayat Tuhan, 3 halaman. Dah ada nama ngopek surah lahan itu tu. Ya, berikut tambah dekat kedua Al-Insan. Al-Insan itu juga 1,5 halaman sampai 2 halaman. Nah kalau mau pendek juga 3 halaman sebuah Jumat, tenang, aman, damai, sentosa. Nah itu nama ngaret subhanallah. Habis itu hari Sabtu pagi dibaca surah Al-Fajr sehalaman lalu subhanallah. Anggo balik pertanyaan itu ke balik. Baca Jumat pagi nak ada nama subhanallah. Baca Sabtu pagi baca sehalaman lalu kalau Jumat pagi kami lah siap Ustaz. Mana subhanallah tu hari siap demo. Dia subhanallah juga. Jadi ketika sembahyang ikuti baaron no sopir ada sopir boyo, ada sopir itu, sopir no pangilun, ada sopir Medan. Ikuti. Kalau sopir Medan capek, capek loh. Kalau sopir boyo lambe loh, baik ramai mampu ikuti minggu dah berapa. Tidak kalau itu tanggap menjual sembahyang. Tidak kalau dua menjual, tidak kalau menjual. Bariang, halo, matinya lain sarai, antara dua lain. Banyak orang dia beberapa apa? Akini di minggu kita perbaiki kualitas sholat kita. Kalau lah mulai imam tu aja mau boleh ikuti, ya. Ikut mendengar imam dari luar, boleh imamnya. Kamu dia pulang melihat. Awak bertemu sholat, nak dapat pahalanya di bulan apa? Ya, ikhlaskan ini di bulan apa? Ya. Kemudian di bulan apa Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita disiplin sholat kita waktu berjamaah di masjid, kemudian ketika sholat ikhlaskan niat kita sholat itu baik-baik. Kok perlu tahu arti apa yang kita baca? Mulai niat, mulai iftitah, Fatihah, ayat rukuk, sujud sampai satunya, sampai salam dapat tahu arti awak. Ya, kok tahu lah arti baca sholat itu dia awak selama sembahyang doang. Maralah kata nang gitu sholat doang. Tentu apa yang kita baca, anak kita lafazkan itu arti. Tapi ketika kita orang sholat anak dibaca tentu agak kurang zuhur. Agak kurang dapat khusyuk bulan apa, ya. Kita sama-sama tahu sholat itu pengingat yang paling lancar, sholat itu pangana yang paling tapek. Sebelum sholat tentu di mana tak kunci otor. Dalam sholat tentu langsung kunci otor di bawah langsung tahu sekali di bulan apa. Aku mampu perlu awak selalu introspeksi diri awak, ya. Kadang-kadang, ya. Lah kita perbaiki disiplin waktu, lah berjamaah Ustaz. Nah lewat Pak Buan, lewat seorang. Dia setelah guna bapak. Alah khusyuk itu sembahyang yang paling berat itu ibu dan bapak mengamalkannya. Ya, banyaknya orang sholat berjamaah, bahkan sholat sunat lagi, tapi sholat rajin bambu rajin jo. Sholat rajin kadang main chip jadi dua, kadang sholat rajin bagunjian rajin juga di Indo Allah, kadang sholat rajin adu domba fitanah kian kamari, pai ke situ antan kamari, apa di situ antan di sini, dapat di sini antan ke rumah itu, dapat di kadai antan ke sungai dan segala macam. Aku itu berarti awal sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau alun bisa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbaikilah sholat itu ya ibu dan bapak. Sholat yang ada nyampe dan Nabi kita penentu semua amal kita nanti di yaumil akhir. Model itu mana Nabi mencapai kata berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Perintah yang lain Nabi mendapatkan di dunia saja. Ya, kalau perintah sholat tidak spesial, istimewa, luar biasa, ditempuh dengan kejadian yang luar biasa, karena sholat itu luar biasa, karena sholat itu merupakan istimewa, amalan yang luar biasa, amalan yang istimewa, maka juga ditempuh dengan cara yang luar biasa dan istimewa pula. Dan mudah-mudahan kita semua bisa
menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendirikan sholat dimanapun berada ibu dan bapak. Ya, ketika azan berkumandang, lepaskanlah semua aktivitas kita yang bersifat dunia. Mari kita dahulukan panggilan Allah, kita bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurang mohon maaf ibu dan bapak. Semoga dengan peringatan ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mendirikan sholat. Minta kepada Allah selalu, Allahumma ja'alni muqimas sholat, Allahumma ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana innaka antas samiul du'a. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.